Ohayou gozaimasu, konbanwa, konnichiwa. Minasan, watashi no douga kite kurete hontou ni arigatou gozaimasu. Mite kurete mo hontou ni arigatou gozaimasu. Hontou ni kansa shimasu. Sesuai janjiku, kali ini hari ini kita akan memulai segmen belajar bahasa Jepang dari nol. Yang pertama, disclaimer kalau aku ini sharing bukan mengajar karena aku juga masih belajar. Jadi jika ada kesalahan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Oke, untuk segmen belajar bahasa Jepang dari nol, kita akan mulai dari benar-benar dasar ya, dari apa itu bahasa Jepang. Di sini aku sudah membuat PPT-nya, mari kita lihat. Oke. Jadi bahasa Jepang itu dari era ke era itu selalu berubah ya. Mari kita mengenal dulu era-era bahasa Jepang. Bahasa Jepang adalah bahasa yang berawal dari Jepang kuno. Jepang kuno ini diperkirakan dari zaman Jomon atau dari zaman batu. Dan Jepang pertengahan awal itu dimulai dari zaman Nara atau Asuka ya. Hingga Jepang pertengahan akhir atau zaman Heian. Dan sampai saat ini Jepang modern yang kita kenal sebagai bahasa Wibu. Nah, karena Jepang pernah mengalami evolusi bahasa, maka ada keterkaitannya dengan Nihon no Rekishi, yaitu sejarah bahasa Jepang. Aku akan membahas mungkin di video-video ke depan tentang periode-periode pada zaman Jepang ya. Dari zaman Jomon sampai zaman Reiwa mungkin aku akan coba bahas. Tapi untuk fokus kali ini kita akan mendalami dulu bahasanya. Oke, next. Di sini bahasa Jepang itu dibagi menjadi 4 aksara ya. Aksara itu apa sih? Aksara itu huruf yang digunakan dalam bahasa Jepang. Dan yang pertama itu adalah huruf hiragana. Nah, huruf hiragana ini memiliki 5 vokal ya, dan sisanya itu konsonen. Vokalnya A, I, U, E, O ya, sisanya konsonen ya. Dan hurufnya ini dibacanya ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so, ta, chi, te, te, to. Nah, di sini adalah pembedanya ya. Walaupun ini TSU, tapi bukan dibaca su, itu salah. Seperti ini. Kenapa? Ya, emang karena penyebutannya kayak begini. Dan antara huruf U dan huruf E itu kelihatan nyaru ya, kayak tatsu, bukan tatsu. Nah, makanya kalau kalian mengucapkan huruf ini sebisa mungkin E dan huruf U-nya samar-samar. Nah, kita lanjut ada te, to, nani no neno, ha, hi, fu ya. Oke. Di sini bahasa Jepang tidak ada hu ya, tapi fu. Fu. Bukan fu, bukan hu, tapi fu. Ya, lagi-lagi samar. Emang begitu hatsuonnya. Hatsuon tuh apa sih? Mungkin kita gampangnya hatsuon tuh teknik spellingnya ya, pengucapannya. Dan ini sama heho, mamimu, memo, yayuyo, rarirurero. Nah, sebenarnya huruf R ini subjektif ya, apakah orang Jepang bisa ngomong R atau tidak gitu. Tapi mungkin kalau orang Jepang ngomong R itu ra, ri, ru, re. Jadi R-nya juga samar. Mungkin setiap lidah orang beda ya, tapi commonnya orang Jepang itu ngomong R-nya samar. Kayak rarirurero, bukan rarirurero, bukan ke orang Indo ya. Rarirurero. Bahkan ada yang lalilulelo ya, mungkin cadel banget. Ya, ada yang seperti itu. Dan ini wa, wo. Ini bukan baca, ini bisa dibaca wo, bisa dibaca o. Karena emang balik lagi ke subjektifnya ya. Karena mungkin yang paling sering dibaca itu o ya, bukan wo. Dan ini n. Dan mungkin kalau masuk digabungin ke hiragana dibacanya en. Nah, nanti kita akan belajar hatsuon orang Jepang ya. Kita lanjut ke katakana.
Kita bakal bahas trivia sedikit ya antara katakana dan hiragana ya. Jadi katakana itu eh, dulunya digunakan oleh para kaum pria. Kenapa? Karena dari cenderung huruf-hurufnya, ini hurufnya tegak ya. Tegak dia. Mungkin emang ada lengkungannya, tapi dibandingkan dengan hiragana ini huruf tegak-tegak semua. Dia memiliki lebih banyak garis dibandingkan dengan hiragana. Lihat, dia memang lebih banyak garis gitu kalau huruf hiragana, katakana. Coba kita lihat huruf hiragana. Hiragana ini biasa digunakan itu sama wanita ya. Tapi bukan sekedar itu aja. Hiragana itu dipakai untuk menulis huruf asli Jepang atau huruf yang berbahasa Jepang. Jadi untuk kotoba-kotoba yang asli bahasa Jepang itu harusnya menggunakan hiragana, sedangkan katakana digunakan untuk bahasa serapan. Bahasa serapan itu apa? Nah, jadi bahasa serapan itu bahasa yang bukan merupakan bahasa yang bukan merupakan bahasa Jepang ya. Jadi bahasa asing gitu, bahasa luar Jepang. Kayak contohnya aku ngomong game, artinya game, kayak sandoichi, artinya sandwich, atau gasolin stando, artinya ya pom bensin, gasolin stand, atau bisa juga tenis atau biru artinya bangunan, gedung, mungkin building ya. Itu semua menggunakan katakana. Katakana juga bisa digunakan untuk menulis nama orang asing ya. Pokoknya yang asing-asing, tapi katakana juga bisa digunakan untuk memberikan penekanan dalam kata tersebut. Misalnya kata dame. Misalnya kata dame tuh jangan ya. Ini ada yang namanya teng-teng ya, dakuteng. Dakuteng tuh nanti kita akan belajar selanjutnya tentang dakuteng. Tapi untuk pertama kita ngebahas tabelnya dulu. Nah, misalnya aku pengen nulis dame ya. Dame tuh artinya jangan gitu. Nah, kata dame ini penekanan kalau bener-bener nggak boleh gitu. Jadi katakana emang bisa digunakan untuk memberikan penekanan gitu tentang suatu kata. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke aksara ya. Ini aksara ketiga, yaitu kanji. Oke, di sini kanji itu sebenarnya merupakan huruf China ya. Huruf China yang diadopsi oleh Jepang. Tapi bedanya bahasa Jepang sama bahasa Cina itu adalah cara penyebutannya. Sebelum kita belajar ke tabelnya, kita next slide dulu. Kanji itu memiliki dua cara baca, yaitu kanji onyomi dan kunyomi. Apa bedanya? Kunyomi adalah cara baca Jepang, sedangkan onyomi adalah cara baca China. Jadi tolong jangan sampai ketukar. Dan selanjutnya kita akan balik lagi ke tabel. Godan doshi. Nah, godan doshi ya. Doshi itu, ingat ya, doshi itu kata kerja. Atau bisa dibilang verb. Dalam bahasa Inggris mungkin kita kenalnya verb ya. Dalam bahasa Indo kita kata kerja. Jadi kata kerja ini adalah kata yang dilakukan oleh subjek atau objek juga bisa. Nah, mungkin bisa dibilang predikat ya. Nah, di sini kayak contoh walk. Di sini aruku, ini romaji itu ini ya alfabet ya. Nah, di sini huruf kanji nih. Nah, ini kan yang depannya semua huruf kanji nih. Nah, sedangkan belakangnya huruf hiragana. Nah, kalau begini tandanya, ini adalah doshi. Ya, ini adalah doshi. Kenapa? Karena jika huruf kanji digabung dengan huruf hiragana sama dengan kunyomi. Nah, di sini kunyomi biasa digunakan pada kata yang terdiri dari kanji dan hiragana. Nah, jadi ini menggunakan cara baca Jepang, bukan cara baca Cina ya, bukan onyomi. Onyomi biasa digunakan untuk menulis semacam beberapa gabungan kanji menjadi satu kata gitu.
Nah, sedangkan ini ada ininya ya, ada hiragananya. Jadinya ini dibacanya kunyomi. Nah, ini ada aruku, ada arau, ada aru yang artinya ini ya, ada gitu. Tapi adanya itu dalam istilah bukan benda hidup ya. Kalau benda hidup adalah iru ya. Emang mirip aru dan iru. Nah, ada asobu bermain, ada cigau salah. Salahnya dia bukan dalam konteks yang pasif ya. Ada hairu masuk, ada hanasu berbicara, ada kaku menulis, kiku mendengar, nomu membaca, tatsu berdiri. Nah, ini udah aku bilang ya, jangan tatsu tapi tatsu. Tatsu. Ya, ini benar-benar kudu ditekankan ya. Dan utau itu bernyanyi, dan yomu membaca. Semua ini diakhiri dengan huruf hiragana. Nah, ini yang menandakan kalau ini dibaca secara kunyomi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi poin besarnya di sini ya, jangan lupakan antara kunyomi dan onyomi. Dulu jujur aku juga sering ketuker ya, entah kunyomi tuh malah cara baca China dan onyomi itu cara bahasa Jepang. Jadi tolong diingat baik-baik. Nah, kunyomi adalah cara baca Jepang, dua-duanya digunakan ya, jadi nggak ada yang nggak digunakan. Ada beberapa kanji yang hanya ada onyominya saja, banyak. Nah, tapi untuk awal-awal ini kita nggak ngebahas itu, jadi kita ngebahas garis besarnya aja. Onyomi biasa digunakan untuk kata-kata yang hanya terdiri dari kanji. Nah, ini yang aku maksud. Misalnya ada 3 kanji gitu, digabung gitu. Maka itu dibaca secara onyomi. Sedangkan kalau kanji seperti tadi yang ada hiragananya dibaca secara kunyomi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini perbedaan cara baca kunyomi dan onyomi. Sebenarnya di sini perbedaan ini sebagai contoh aja ya. Cara bacanya bedanya kayak gimana gitu. Nah, ini kunyomi itu cara bahasa Jepang ya. Ini cara baca Jepang, ini cara baca China. Nah, aku coba bakal bacain. Kalau kunyomi itu hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini perbedaannya ya, sebenarnya hampir beda semua ya. Cara baca onyomi kunyomi tuh mungkin dari beberapa kanji yang aku pernah baca juga emang nggak mirip cara bacanya. Maka dari itu kanji tuh sangat luas ya. Jadi kalau kalian yang sedang ingin belajar kanji, mohon passion belajar dipakai ya. Karena dengan passion belajar kalian mungkin bisa mempelajari kanji tanpa merasa suntuk gitu ya. Nah, di sini kanjinya cuman angka doang ya. Tapi kata angka ini bisa berubah ya seiring ada penambahan kanji di depannya ya. Maka dari itu ya, kita akan coba ya. Misalnya di sini ada kanji 1 2 3 4 5 6 sampai 10. Kalau kita tambahin kanji hito, artinya berubah. Bukan hitotsu ya, bukan futatsu, tapi jadi hitori. Padahal ini kanji hito atau kanji jin ya. Ini kanji hito, kanji jin, tapi kalau dikasih angka 1 dibacanya hitori. Sama kayak gini. 2 jadi bukan futatsu, tapi jadi futari. Emang semuanya tuh penambahan kombinasi kanji tuh banyak ya. Jadi sebisa mungkin kita menghafalnya ya. Menghafalnya nggak perlu dihafalin kunyomi onyominya, tapi kita tinggal lihat kata-katanya gitu. Kata-katanya kita lihat, oh kata-katanya begini, ya udah kita hafalin aja langsung. Nggak perlu kalian ngapalin onyomi kunyominya, kecuali kalian emang ingin menjadi tafsir kanji ya.
Oke, cara gampangnya begitu. Nah, aksara yang terakhir itu alfabet. Ya, mungkin di Jepang nyebutnya bukan alfabet tapi romaji. Kalau ini kita nggak perlu belajar lagi ya, emang karena ini yang kita gunakan sehari-hari. Oke, kita udah selesai ya pembahasannya ya dari huruf-hurufnya ya. Nanti untuk next materi kita akan belajar mengucapkan kata dalam bahasa Jepang. Kita akan mencoba ya hatsuon-hatsuonnya orang Jepang ya. Secara ilmu bahasa, sorry maaf, ilmu bunyi ya, secara oninron ya, dalam segi linguistik. Dan kita akan belajar kosakata atau kotoba, kayak kata-kata yang mungkin yang sering kalian dengar ya, mungkin yang kalian belum tahu artinya. Ada juga kita bakal memahami penggunaan kunyomi dan onyomi. Nah, ini adalah segi materi untuk video selanjutnya. Jadi mohon untuk stay tune bagi kalian yang ingin belajar bahasa Jepang. Hai, owari desu. Minasan. Chotto. Hai. Oke, minasan, saisho kara saigo made watashi no douga mite kurete hontou ni arigatou gozaimasu. Hontou ni ureshi desu yo. Mata sugi no douga mate kudasai. Hai. Aku Shotabi, aku pamit dulu ya. Makasih untuk semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Hai, shitsurei shimasu.